Swastiastu, umat sedharma yang berbahagia. Kita lanjutkan lagi pembacaan kitab Sara Samuscaya. Tema kali ini adalah sambungan seri sebelumnya tentang keseimbangan jiwa dan jasmani. Dan kali ini berbicara tentang keseimbangan jasmani. Saya mulai dengan sloka 413. Adapun jika bersungguh-sungguh ingin menolak nafsu birahi sesat, maka janganlah mengidam-idamkan, jangan menghayal-hayalkan, jangan memperhatikan, apalagi meraba-raba hal-hal yang merangsang nafsu. Itulah cara menghilangkan pengaruh nafsu. Sloka ini memberi pesan bahwa nafsu itu, termasuk nafsu birahi sesat, bermula dari hayalan yang liar. Dan ketika hayalan itu sudah dibangun, lalu menemukan kesempatan, maka hayalan itu dijalankan. Ini yang berbahaya. Karena itu sejak dari hayalan harus sudah dihindarkan. Saya lanjut ke sloka 414. Karena nafsu itu menimbulkan kegoncangan pikiran. Jika hasrat hati jahat itu tidak dapat dikekang dan bertambah kuat, pastilah orang akan tenggelam dalam kesesatan. Maka dari itu sang pandita yang sadar akan kejahatan nafsu itu tidak akan membiarkan dirinya diperbudak oleh nafsu birahi. Sloka ini memakai istilah pandita. Yang dimaksudkannya adalah semua orang yang mau berbuat bijak harus bisa mengekang hawa nafsu yang tidak sehat itu. Perumpamaan pandita dipakai karena para pandita umumnya mendalami hakikat kebenaran dan kebendaan, sehingga tidak mudah digoda nafsu birahi yang sesat. Jadi semua orang harus bisa mengekang hawa nafsunya sejak dalam pikiran. Saya lanjut ke sloka 415. Bagi para pandita yang paham betul baik buruk segala sesuatu, ia memiliki pemahaman sempurna akan hakikat apapun. Ia yang tercerahi dapat melihat dunia yang tadinya kejam menjadi ramah, yang tadinya buruk menjadi indah, yang tadinya kurang kini berlimpah ruah. Sloka ini tidak perlu dibahas lagi karena sudah terang benderang. Tentu dengan tidak mengartikan pandita itu hanya orang-orang suci yang sudah tercerahkan, tetapi siapapun yang berperilaku baik di dunia ini, yang bisa menjauh dari nafsu-nafsu buruk. Saya lanjutkan ke sloka 416. Segala yang ada dan tersedia di semesta ini adalah milik bersama semua makhluk penghuni dunia. Hanya orang-orang serakahlah yang beranggapan bahwa itu adalah milik mereka. Lalu mereka terjebak dan diperbudak oleh kebencian dan kelobaan hati. Sedangkan bagi sang pandita, karena kesadaran dan hakikat kenyataan yang demikian, kepuasan hati dan kesentosaan yang dijadikannya miliknya. Sloka ini sudah jelas. Apa yang ada di dunia ini adalah milik bersama. Kita jangan diperbudak oleh nafsu untuk mengangkangi semuanya. Saya teruskan ke sloka 417.
Bagi orang bijaksana, tidak akan mengenang lagi apa yang telah dia rasakan kegunaannya, kenikmatannya, keindahannya, serta semua keistimewaannya. Semua itu disingkirkannya. Dengan kekuatan menahan diri dari pengaruh hal-hal nikmat di masa lalu, maka lenyaplah kehausan akan kebenaran. Semua kelekatan pada objek-objek indria justru ditinggalkan. Disinilah pentingnya kenangan masa lalu yang begitu indah, nikmat, dan seterusnya untuk tidak lagi diingat. Dalam kehidupan di usia yang sudah tua, semua kenangan itu harus disingkirkan. Maka kelekatan kita pada kebenaran dan pemenuhan nafsu bisa kita kendalikan. Sesungguhnya sloka ini masih memakai kata pandita, yang maksudnya orang yang sudah memasuki tahap-tahap tertentu. Saat-saat orang harus melepaskan ikatan pada kenikmatan duniawi. Saya lanjut ke sloka 418. Orang-orang bisa sengsara dan merana karena ditinggalkan kekasihnya. Sedangkan bagi mereka yang bijaksana, tidak akan ada kesedihan yang melemahkan hati. Sebab paham betul akan hukum ketidakkekalan. Ini sloka yang pendek dan sudah gamblang. Namun ada pesan tersamar yang masih mau dikatakan, yakni kalau kita bisa melupakan kenangan masa lalu, maka kesedihan yang kita hadapi saat ini bisa berkurang. Saya lanjut ke sloka 419. Dalam setiap usaha, hindarkanlah tidur yang berlebihan, karena tidur dan mimpi itu menimbulkan kerusakan. Tidur dan mimpi itu menimbulkan raja tamah yang meliputi diri kita. Sloka ini memang tidak jelas arahnya, termasuk yang berbahasa Sanskerta pun. Barangkali mau mengajarkan agar dalam kehidupan ini kita tidak boleh bermalas-malasan. Jika tidur itu dianggap simbol kemalasan, juga jangan terlalu banyak ngelamun, mengenang masa-masa lalu, jika mimpi itu dimaksudkan sebagai simbol dari kegiatan ini. Jadi hidup haruslah produktif. Saya lanjut ke sloka 420. Adapun untuk mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan dan hidup senang, apalagi bagi yang sudah mengesampingkan nafsu keduniawian, hindari beberapa hal. Keluyuran waktu malam, jangan banyak tidur siang, jangan bermalas-malasan, jangan sombong, jangan suka mabuk, tidak berlaku kasar, tidak mengumbar hawa nafsu, apalagi ketagihan dalam bersanggama. Saya menerjemahkan sloka ini dari bahasa Jawa kuno, jadi agak panjang. Rupanya Bagawan Wawaruci memberi contoh-contoh perbuatan apa saja yang harus dihindari, sampai ada urusan bersanggama segala. Dalam sloka berbahasa Sanskerta, hal itu tidak ditemukan. Jadi karena Bagawan Wawaruci sudah membahas dengan contoh-contoh itu, saya tidak menambahkan pembahasan lagi. Saya lanjut ke sloka 421.
Pengendalian pikiran harus terus diusahakan. Jangan biarkan hawa nafsu bebas bergerak semaunya. Sebab kejahatan pasti muncul dari liarnya nafsu, yang pada akhirnya akan menenggelamkan orang pada duka nestapa. Ini sloka yang sudah sangat umum. Terjemahan apa adanya sudah cukup untuk menjelaskan hal ini. Tidak perlu saya tambah apa-apa lagi. Saya lanjut saja ke sloka 422. Orang yang diperbudak nafsu dan mereka yang selalu memenuhi kenikmatan indrianya sungguh tidak akan pernah merasa puas walau segala upaya telah dilakukan untuk memanjakan nafsu indrianya itu. Bagaikan usaha ayam utan yang hendak berteduh pada bayangan burung elang, ia tak akan terhindar dari panas terik. Sloka ini pun sudah sangat umum. Orang tak akan bisa memuaskan nafsunya sekehendak hati dan berkesinambungan. Memanjakan nafsu itu juga mustahil. Seperti berteduh di bayangan elang. Perumpamaan ini diambil karena elang memang suka terbang pelan, tetapi dia tetap bergerak sehingga berteduh di bawahnya sangat sia-sia. Umat sedharma yang berbahagia, sloka yang umum-umum lebih banyak berupa nasihat, agaknya terbiasa menjadi penutup sebuah tema. Berakhirlah tema tentang keseimbangan jiwa dan jasmani yang saya sampaikan dalam 2 seri. Selanjutnya kita akan bertemu dengan tema yang khusus membahas nafsu birahi atau masalah seksual. Tema ini sering sekali dijadikan perdebatan yang kontroversial, seolah-olah kitab Sara Samusjaya merendahkan kedudukan kaum wanita. Padahal sesungguhnya tidak. Nah, bagaimana pembahasannya nanti? Jangan lupa ikuti seri selanjutnya. Rahayu.